Hai guys, pergerakan Bitcoin hari ini dimulai dengan koreksi. Apakah ini bisa menjadi koreksi yang besar atau ini hanya koreksi yang ringan saja? Kita akan lihat analisanya. Ada juga analisa soal Ethereum per Bitcoin, USDT dominance, Bitcoin dominance, kondisi altcoin, pendapat orang lain mengenai situasi sekarang, dan juga analisa on-chain yang menarik dari Nupal. Setiap kali kita ke daerah kuning ini, maka akan terjadi suatu hal. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly. Close-nya itu cukup bagus, close di harga 30.300-an dan hari ini dimulai dengan sedikit penurunan. Kita sekarang berada di daerah supply zone yang ada di sini. Dari indikatornya sendiri, RSI MACD saya lihat itu dia posisinya itu bagus ya, jadi bullish. Sudah dari bulan Maret kemarin itu dia posisinya itu bullish, berada di atas 200 weekly moving average juga. Jadi posisi kita sedang dalam uptrend. Untuk time frame daily-nya hari ini dimulai dengan sedikit penurunan. Menurut saya ini adalah koreksi ringan dan bisa ke Fibonacci 38,2 dan Fibonacci 50-nya. Kalau kita tarik dari sini, maka tadi itu bounce pas di 38,2-nya di harga 29.700-an dan itu dia masih bisa turun ke Fibonacci 50 kalau misalnya selling pressure-nya itu cukup kuat, tetapi menurut saya ini adalah semacam wave 3 yang kecilnya, dan ini adalah sekarang di wave 4 kecilnya. Biasanya paling mentok itu ke Fibonacci 50-nya itu di harga 29.400, tetapi biasanya kalau kita ambil rata-rata itu di Fibonacci 38,2 itu bisa menjadi daerah untuk balik harganya ke atas atau membentuk semacam pola ya teman-teman. Saya sih ekspektasinya ke depannya itu Bitcoin akan sideways dulu di sini karena dia baru saja melakukan pergerakan yang cukup signifikan kemarin itu, karena market cap Bitcoin juga cukup besar, jadi tidak akan selincah altcoin yang market cap-nya kecil ya. Lagi pula kita sekarang berada di daerah yang cukup penting yaitu 30 ribuan ini. Angka psikologis dan ada daerah yang cukup ramai yaitu yang di sini. Di bulan Januari 2021 dan Juni 2021 juga di sini daerah yang ramai, jadi wajar saja kalau misalnya Bitcoin itu tidak akan terlalu cepat di daerah sini karena di sini itu banyak sekali volume tradingnya, ada yang jual, ada yang beli, jadi tidak bisa selancar yang biasanya kalau misalnya itu misalnya dia di daerah yang volumenya itu tidak terlalu besar ya. Sampai ke 40 ribuan juga ini volumenya itu cukup besar. Kalau kita lihat banyak sekali interaksi yang ada di sini. Jadi pergerakan Bitcoin mungkin bisa tidak terlalu cepat sekarang ini. Ini juga didukung dengan situasi Bitcoin dominance yang kondisinya ini menurun ya teman-teman. Di Bitcoin dominance yang trading view ini sudah hampir 1 minggu dalam posisi menurun dan posisinya ini bearish. Kalau kita lihat daripada indikator-indikatornya, kita lihat kalau memang dia lebih tinggi daripada yang di tengah ini, tapi dia tidak lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di sini. Hingga ini bisa tetap menjadi resistance untuk Bitcoin dominance, dan kita lihat kalau ini ada engulfing candle di time frame 3 hariannya. Biasanya kalau ada engulfing candle seperti ini, seperti yang di sini, dan sekarang juga terjadi di sini, maka itu akan berbalik arah dan akan terjadi alt season. Di Real Bitcoin Dominance Index juga dalam posisi menurun sejak tanggal 11 April dan didominasi oleh ETH. Untuk altcoin selain ETH belum terlalu signifikan ya teman-teman. Kalau kita lihat chart ETH BTC kemarin bisa close dengan baik sekali, hari ini juga bisa dalam posisi hijau ya teman-teman. Cukup impulsif sejak dia melakukan fake out di sini ya, ada support yang cukup kuat yang sudah menopang harga ETH Bitcoin dari dulu-dulu dari 2020, 2021 di sini juga dan sekarang di sini. Sekarang wajar saja kalau misalnya dia bisa naik dan saya ekspektasinya dia bisa tembus daripada pola falling wedge ini dan ke harga yang lebih tinggi. Itu akan memimpin alt season untuk terjadi. ETH yang memimpin. Resistance terdekat itu ada di 0,07 yaitu di MA 200-nya yang garis warna biru ini. Kalau kita lihat dari indikator daily-nya itu semuanya bullish ya teman-teman. Dan ada juga yang mendukung untuk bullish-nya tahun ini yaitu USDT dominance. USDT dominance semakin menurun dan sudah melakukan breakdown daripada
garis support ini. Sekarang dia berada di garis support yang horizontal ini yang merupakan penentunya ya teman-teman. Karena garis support yang miring itu lebih kurang reliable dibandingkan dengan yang horizontal. Jadi ini dia sekarang itu masih berada di atas garis support yang ada di sini. Ekspektasi saya dia bisa ke bawah dan dia bisa ke daerah yang sini, yaitu yang berada di daerah ini. Ketika dia melakukan penurunan di sini, maka harga Bitcoin dan altcoin itu juga bisa naik. Kondisi altcoin bagaimana kalau kita lihat di CoinGecko untuk top 100 koin berdasarkan market cap, kita lihat kalau Rocket Pool ini memiliki kenaikan yang tertinggi 11%, di mana ini adalah koin liquid staking derivatives yang saya pernah buat videonya, 5 koin liquid staking derivatives. Rocket Pool memiliki market cap yang lebih kecil daripada Lido. Lido masih lagging, ya tidak terlalu cepat pergerakannya, dan ada juga beberapa koin seperti Casper, Injective, Radix, Render, ini adalah koin AI, Avalanche, dan lain-lain. Kita lihat analisa teknikal untuk Rocket Pool, dia baru saja membuat higher high yang ada di sini ya, dibandingkan dengan di tanggal Februari 2023, ini menunjukkan hal yang bullish sekali untuk Rocket Pool. Volumenya ini juga besar ya teman-teman, dan hari ini ada semacam koreksi dulu, tetapi menurut saya dia masih ada potensi untuk naik lagi. Kalau kita lihat seperti ini semacam sekarang lagi wave 3-nya. Kalau untuk wave 3-nya itu biasanya targetnya itu di 1,618 biasanya, itu bisa ke $82, tetapi untuk di kripto biasanya dia bisa extend lebih tinggi lagi, biasanya di 2 dan sampai 2,618, yaitu 94 sampai $114 untuk Rocket Pool. Kalau kita lihat untuk RSI-nya bagus, MACD juga bullish, ini juga market cipher, meskipun money flow-nya itu masih merah, tapi blue wave-nya itu, momentum wave-nya itu masih mengarah ke atas ya, dan tidak ada red dot juga dalam posisi bullish untuk Rocket Pool. Untuk Lido yang memiliki market cap yang lebih besar daripada Rocket Pool, dia masih sideways di sini-sini saja. Dia lebih lagging dibandingkan dengan Rocket Pool, tapi saya bullish karena Ethereum-nya itu bullish, jadi koin-koin LSD yang merupakan anak-anak Ethereum akan bullish juga. Apalagi Lido ini adalah platform yang paling populer untuk orang-orang taruh Ethereum untuk di stake agar bisa digunakan untuk lending, untuk di trading dengan yang lain, dan seterusnya. RSI sudah bullish, untuk MACD juga dalam posisi bullish, lagi awal-awal. Market cipher ini money flow masih merah, tetapi sudah mulai mengecil dan momentum ke atas. Tetapi dari price action sendiri masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan daripada Lido ya. Dan dari ini juga resistance masih tertahan di sini. Koin lain yang cukup bagus performanya itu adalah FraxShare, FXS. Indikatornya itu bullish, dan price action juga ini cukup bagus, meskipun lebih bagus yang RPL. Untuk target harganya itu sendiri, dia bisa ke 18,9 sampai $26. Jadi kenaikan sebesar 83% sampai 150% dari harga sekarang ini. Kalau kita pakai target 1,618 dan 2,618 sebagai targetnya ya teman-teman. Dan sekarang ada pendapat orang lain mengenai Bitcoin dominance, total market crypto Bitcoin, di mana Bitcoin dominance itu menunjukkan head and shoulders reversal, kemungkinan akan ada pump altcoin untuk beberapa hari dan minggu ke depan. Kita lihat di sini, dia berada di resistance dan rejected dari situ, jadi dalam posisi turun. Ini seperti chart yang saya tunjukkan yang ada di sini. Ini adalah total market crypto, posisinya itu sedang naik, teman-teman, sudah breakout daripada daerah resistance yang ada di bulan September di sini. Posisi mengarah ke atas, bisa ke daerah menurut saya 1,4 triliun untuk total market cap crypto. Di sini juga untuk Bitcoin, kalau kita lihat analisanya, itu selanjutnya ada resistance di 32.000, ya, karena baru saja kita melakukan breakout daripada 29 ribuan yang ada di sini. Next resistance ada di 32.000. Jadi menurut dia ini masih dalam posisi uptrend, masih bullish, tidak ada bear saat ini. Dan di video kali ini saya akan ngomongin analisa on-chain menarik ini yang saya temukan. Setiap kali indikator ini masuk ke dalam daerah yang warna kuning, maka akan memulai bull market yang baru. Posisi sekarang itu
grafiknya itu sedang masuk di yang warna kuning ini. Ini ada di daerah optimism atau anxiety. Berarti sudah mulai optimis ya. Sudah mulai optimis karena sudah ada banyak yang naik. Bitcoin naik sampai 30 ribuan, ETH 2 ribuan, altcoin lain juga dalam posisi naik. Kita lihat data masa lalu, setiap kali grafik warna biru ini ketika dia sebelumnya itu dari hijau ke kuning, itu artinya apa? Nah, pertama kali itu terjadi di tahun 2012 ya. Tahun 2011 grafik ke warna hijau, kemudian terjadi recovery dan sampai ke yang warna kuning ini. Oke, ketika dia sampai ke yang warna kuning ini harga itu relatif berada di bawah dibandingkan dengan beberapa bulan kemudian. Jadi, yang terjadi ketika grafik warna biru ini masuk ke yang kuning, dari situ itu harganya itu naik. Kalau ini contohnya dari $6 itu naik sampai ke $1.000. Contoh kedua adalah di tahun 2015. Nah, ini contohnya ya. Kita sudah masuk ke yang daerah hijau ini, ada terjadi dump, capitulation, orang-orang menjual Bitcoin-nya, takut karena takut ke nol harganya. Bitcoin itu sempat ke harga 200-an, terus sideways di situ-situ aja. Nah, ketika Bitcoin itu tiba-tiba naik sampai ke 400, grafiknya itu masuk ke yang daerah kuning. Oke, dari situ apa yang terjadi beberapa bulan kemudian, itu harga Bitcoin naik dari 400 ini, itu sampai ke 17.000 di akhir tahun 2017. Ada contoh lagi, yaitu di tahun 2019. Ketika ini grafik sudah masuk hijau, terjadi kapitulasi juga. Orang-orang jualin Bitcoin-nya di harga 3.000-an. Nah, ketika masuk ini ke daerah warna kuning, di Mei 2019, waktu itu harga Bitcoin itu 6.000. Dari situ terjadi kenaikan itu sampai ke harga 14.000 atau naik sekitar 2 kali lipat. Terjadi lagi turun dari situ di tahun 2020 yang COVID crash. Nah, ketika grafik masuk lagi ke daerah kuning ini, harga itu berada di daerah 8.000 dan apa yang terjadi setelahnya dari 8.000 bisa ke 69.000 untuk puncak harganya. Dan sekarang kita berada di daerah kuning ini lagi. Saya juga ekspektasi setahun kemudian harganya itu pasti akan jauh di atas dari harga yang sekarang ya teman-teman. Jadi ini menurut saya analisa on-chain yang cukup menarik. Pastikan teman-teman sudah punya posisinya, Bitcoin, altcoin yang fundamentalnya itu bagus agar bisa sama-sama cuan. Itu saja untuk video pada hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.